Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 TIK kelas 89. Kami akan menjelaskan pengertian sistem komputer. Pengertian sistem komputer adalah jaringan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Jenis-jenis hardware ada 4. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya termaksud mouse, keyboard, scanner, joystick, dan lainnya. Yang kedua ada processing device atau perangkat pemroses. Perangkat yang memproses dan mengolah data di dalam komputer. Ini sering disebut sebagai otak komputer. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit, VGA, Video Graphics Adapter, dan RAM, Random Access Memory. Yang ketiga ada storage device atau perangkat penyimpanan. Menyimpan data dan program. Contohnya hard disk, SSD, flash disk, CD, dan DVD. Yang keempat ada output device, perangkat keluaran atau perangkat yang menampilkan informasi hasil pemrosesan data. Contohnya meliputi monitor, speaker, dan printer. Software atau perangkat lunak, sistem yang mengatur dan menjalankan komputer. Jenis-jenis software. 1. Sistem operasi atau operating system, mengatur kerja komputer. Contoh Windows, macOS, dan Linux. 2. Aplikasi, software atau perangkat aplikasi, digunakan untuk tugas tertentu. Contoh Microsoft Word, Photoshop, dan browser. 3. Programming software atau perangkat programan untuk membuat program lain. Contohnya Python, Java, dan Visual Video. Sejarah hardware. Perkembangan hardware komputer terus berlanjut hingga saat ini dengan inovasi yang semakin canggih dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Generasi pertama, 1940-an sampai dengan 1950-an, komputer tabung vakum. Komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. ENIAC adalah contoh komputer pada era ini. Ciri utamanya adalah ukuran yang sangat besar dan konsumsi daya listrik yang sangat besar. Generasi kedua, 1950-an sampai dengan 1960-an, komputer yang transistor tabung vakum digantikan oleh transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan konsumsi daya lebih rendah. IBM 1401 adalah contoh komputer generasi kedua. Generasi ketiga, 1960-an sampai 1970-an. Komputer IC, Integrated Circuit. Generasi ini ditandai dengan penggunaan integrasi sirkuit atau IC yang memungkinkan integrasi banyak yang transistornya dalam satu chip. Ukuran kecil, komputer semakin kecil dan lebih efisien. Generasi keempat, 1970-an sampai sekarang, komputer mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor oleh Intel pada tahun 1971 membuka era komputer generasi keempat. Ukuran komputer semakin kecil, kemungkinan terciptanya komputer pribadi atau PC. Sejarah software. Perangkat lunak komputer mengalami evolusi yang signifikan sering dengan perkembangan hardware. 1. Era awal 1940-an sampai dengan 1950-an, kode mesin dan bahasa assembly. Software pada awalnya ditulis dalam kode mesin, yaitu instruksi biner yang langsung dieksekusi oleh komputer. Kemudian bahasa assembly muncul untuk memudahkan penulisan kode cadangan menggunakan mnemonik.
2. Generasi kedua 1950-an sampai dengan 1960-an. Bahasa tingkat tinggi pertama bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 1957 dan COBOL 1959 dikembangkan. Ini memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih mudah dibaca dan dipahami. 3. Generasi ketiga 1960-an sampai dengan 1970-an sistem operasi dan bahasa struktur. Sistem operasi seperti Unix dikembangkan kemungkinan manajemen sumber daya komputer yang lebih efisien bahasa pemrograman struktur seperti Pascal dan C muncul. 4. Generasi keempat 1970-an sampai dengan 1980-an. Era PC dan software aplikasi munculnya komputer pribadi (PC) memicu perkembangan software aplikasi yang luas seperti pengelola kata WordStar dan Spreadsheet Visual Calc. Bahasa pemrograman seperti C++, Smalltalk juga muncul. 5. Generasi kelima 1990-an sampai sekarang. Internet dan software modern. Internet memicu perkembangan software berbasis web dan aplikasi mobile. Bahasa pemrograman seperti Java dan Python menjadi populer. Konsep open source juga semakin berkembang dengan munculnya Linux dan berbagai proyek open source lainnya. Perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses. Contoh perangkat input: 1. Keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. 2. Mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. 3. Scanner untuk mengubah gambar atau dokumen menjadi data digital. 4. Mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer. 5. Webcam untuk memasukkan gambar atau video secara langsung. 6. Joystick atau gamepad untuk mengontrol permainan dan SIM barcode ulasi. 7. Barcode scanner untuk membaca kode batang pada produk. 8. Touchscreen untuk memasukkan perintah dengan sentuhan jari. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contoh perangkat output: 1. Monitor untuk menampilkan gambar, teks, dan video. 2. Printer untuk mencetak hasil kerja di kertas. 3. Speaker untuk mengeluarkan suara atau musik. 4. Proyektor untuk menampilkan tampilan komputer ke layar besar. 5. Plotter untuk mencetak gambar teknik atau grafik berukuran besar. 6. Handphone untuk mengeluarkan suara langsung ke telinga pengguna.